saya juga. Beruntung teman-teman punya leader sehebat beliau. Kita beri aplaus untuk teman-teman semua. Oke, berhubung sandepan saya tidak bisa ya, saya pakai flyer aja teman ya, nggak apa ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya toh. Supaya saya bisa disayang teman-teman, boleh ya saya mengenalkan diri gitu ya. Nama saya Donis ya. Nama kepanjangan saya ya Donies gitu ya. Kalau misalnya mau, jadi simple banget, singkat. Nah, kalau misalnya suruh cerita untuk kembali flashback itu memang tidak enak teman ya. Saya yakin para motivator, inspirator di sini pun kalau untuk flashback itu paling tidak enak, setuju ya. Tapi saya akan coba bawakan sedikit tentang background saya. Saya lahir dari keluarga biasa-biasa di Banyuwangi teman ya. Tapi di pinggiran, sebelum sekarang sudah jadi kota ya. Dulu itu di pinggiran kota Banyuwangi saya lahir teman. Dan saya lahir pun ya tidak ada yang sesuatu yang spesial gitu ya. Papa saya backgroundnya pengusaha ya, waktu di Banyuwangi usaha mebel. Oke. Tapi sayangnya papa saya itu mohon maaf sering keluar masuk penjara ya. Bukan karena menipu, tapi karena kan di sana kan ada hutan jati, ya kan? Banyak sekali orang itu curi jati, dijualnya di papa saya, gitu ya. Sekali dua kali udah pernah kena, gitu ya. Akhirnya bangkrut. Papa saya merantau. Pertama nggak tahu merantau yang kemana ya, jadi saya ditinggal sama mama saya, gitu ya. Sampai akhirnya mama saya pun merantau ke Surabaya. Merantau Surabaya, saya dititipkan ke temennya. Jadi saya kelas waktu kecil itu TK itu sudah dititipkan ke temennya mama saya ya di Banyuwangi. Sampai akhirnya kelas 2 CAU 3 saya berhasil diboyong ke Surabaya ya. Ternyata mama saya buka depot di Surabaya di Kagel Jaya Selatan ya, di sana buka depot. Ya puji Tuhan kehidupan sudah mulai membaik ya. Tapi tidak lama kehidupan itu waktu saya kelas 4 ya kan, depotnya sudah digusur ya, pelebaran jalan ya. Akhirnya papa saya kembali, ternyata di Gresik beliaunya, di Gresik kerja kayu, ikut saudara juga. Akhirnya saya pindah ke Gresik kelas 4 ya. Tidak lama dari kelas 4 itu ya namanya sendirian ya. Saya 3 bersaudara, tapi dari kecil sudah mencar-mencar. Kakak perempuan saya nomor 1 itu dititipkan ke Engkong ya. Terus yang kedua juga ikut di Engkong. Jadi saya sendirian yang riwa-riwi gitu ya. Saya dari kecil itu kalau dibilang pindah rumah itu ada 9 kali teman ya. Itu yang membuat saya sadar ternyata hidup kere itu tidak enak, hidup susah itu tidak enak teman ya. Nah, tapi masa kecil saya bisa dibilang bahagia ya. Karena apa? Karena jauh dari pantauan orang tua juga ya. Saya di Gresik kelas 5 saya sudah belajar merokok, tapi untungnya tidak sampai keterusan. Karena pada saat belajar merokok itu rasanya kok pahit. Jadi sampai sekarang puji Tuhan tidak pernah merokok lagi ya. Terus banyak teman kalau misalnya suruh cerita, saya ini kadang ya sedih juga ya kalau misalnya mengingat masa lalu saya ya. Karena saya SMP pindah Surabaya, bukan pindah ya, sekolah Surabaya itu saya PP naik BEMU. Jadi dari Gresik berangkat pagi, pulang juga seperti itu ya. Kadang kalau misalnya males gitu ya, ada baju kotor ya tadi titipin ke rumahnya Engkong gitu aja. Nanti kalau misalnya pagi kepagian berangkat ya mampir sebentar, ganti dari sana berangkat lagi sekolahnya. Sekolah saya di mana ya, SMP Stella Maris ya, Stella Maris.
Nah, rumah ngkong saya itu di daerah Tambak Bayan, teman ya, Pecinan ya. Jadi mampir dulu sana, ganti berangkat lagi. Nanti pulang naik bemo lagi dari kantor pos veteran itu ya, naik bemo lagi ke Gresik. Seperti itu teman ya. Terus puji Tuhan di SMA saya dikasih motor, teman ya, sepeda motor. Waktu itu masih zamannya Honda Astrea, ya, lumayan lah. Riwa-riwi udah pakai motor, tapi ya namanya ini ya tanpa pengawasan saya suka biliar teman ya. Biliar itu saya bisa sampai pagi jam 3 gitu ya. Akhirnya sepeda motor saya bukan hilang karena judi, tapi hilang dicuri. Waduh, itu kayak apa ya, takut sekali saya ngakuin itu ya. Telepon papa, ya sudah, papa nggak bisa apa-apa kan, sudah hilang ya kan. Tapi dihukum lagi, tidak dikasih kendaraan, naik bis lagi ya. Luar biasa saya ini. Nah, sampai dengan SMA kelas 2 baru dikasih motor. Nah, di sana saya baru sadar teman-teman, saya ini sudah merepotkan orang tua begitu banyak ya. Terus ada kesempatan saya ditawarin temennya kakak saya, cici saya itu punya persewaan Laserdisc. Bukan persewaannya, dulu kan tidak ada persewaan gitu ya. Dia suka koleksi Laserdisc gitu loh. Akhirnya saya disuruh nyewain ya, jadi kerja nyewain Laserdisc itu. Itu pengalaman kerja pertama kali saya. Ya. Terus banyak hal yang saya terima sih waktu saya belajar bekerja itu. Pertama saya harus berhadapan dengan orang, wis tidak pakai malu lagi ya, karena saya pikir hidup saya sudah seperti ini, itu susah banget. Kalau malu lagi apa yang saya mau banggakan? Tidak ada ya, sudah malu ya malu sekali gitu ya. Jadi saya saat SMA itu pun saya sudah tidak menggantungkan orang tua lagi teman. Saya bayar uang sekolah itu dari kelilingan nyewain Laserdisc gitu ya. Ke teman, salah satu teman saya itu yang papanya punya bakwan Kapasari, yaitu saya tawarkan ya di Ketapang Kali sana. Terus ada juga ke kenalan-kenalan, dikenalin gitu. Nah, pengalaman yang tidak enak itu pada saat kerja pertama kali itu saat langganan saya ini sewa. Laserdisc kan piringannya gede ya. Nah, itu ditaruh di belakang mobilnya, sedan. Nah, kena panas kan, mulet. Dulu itu satu Laserdisc kepingannya itu satu biji itu 135. Itu berarti tahun 90-an ya. Tahun 90. Ya. 89 90. 135 itu gede. Sedangkan saya itu dapat komisi satu keping itu kurang lebih 1.500. 1.500. Jadi sekali rusak gantiin. Kerasa sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya hujan-hujanan, yang saya lindungin bukan diri saya, tapi Laserdisc-nya. Ya. Untuk nyelamatin barangnya orang, bukan nyelamatin saya sendiri. Pernah sekali kecelakaan, tapi puji Tuhan tidak ada yang pecah. Sepeda motor saya yang hancur. Ya sudahlah, itu pengalaman tidak enak. Ya. Nah, jalannya waktu 95, papa saya bisa buka usaha sendiri. Usaha kayu. Ya. 95 usaha kayu, saya mulai bantuin, tapi saya enggak bantu yang full karena saya juga waktu itu sudah kuliah juga. Saya cuma bantu untuk penagihan aja. Jadi Surabaya Gresik saya nagih. Kalau ada orang beli ya kan, cairin biro, terus nagih, termasuk itu semua saya yang lakuin ya. Sampai akhirnya di tahun 1998 bangkrut lagi ya. Karena waktu itu pas hari raya ya, hari raya itu entah kenapa kalah muter gitu ya birunya ya. Saat itu sempat sudah buka cabang di Sukodono teman ya, bukan toko kayu di Sukodono. Itu saya yang jaga. Sudah lumayan enak, terus tiba-tiba ada truk gitu ya datang bawa DO ya, PO dikasihin, ya sudah diangkut. Saya kira wah happy laku gitu ya. Saya telepon papa saya, ini siapa yang beli itu? Oh enggak, itu tarik ya, disita. Waduh, ngenes sekali ya.
Nah, dari 98 akhirnya saya mutusin saya kerja sendiri, ya, ngerjain usaha papa, nerusin kayu. Nerusin kayu pertama sih enak, sampai lulus kuliah itu saya bisa biayain sendiri. Tapi tahun 2000 pas saya lulus, petaka itu datang lagi ya. Saya ditelepon temannya papa, langganan, ya toh. Yang biasanya kan kalau cok kayu itu ya, kerja kayu itu bayarnya itu bisa sebulan bahkan 3 bulan, ya. Nah ini dikasih giro mundur cuma 3 hari. Happy-nya setengah mati ya, luar biasa ini. Ya sudah, saya kirim kayunya, nggak taunya gironya belum. Itu orang tambak laban, kenjeran, sampai saya akhirnya datengin, ya karena habis-habisan ya. Jadi saya pikir sudah tidak ada harapan nih. Saya jujur aja teman, dulu kan saya muakal ya, saya berani sama orang. Saya datang itu saya bawain pisau. Saya cuma bilang, maunya gimana nih? Akhirnya dibilang, ya sudah, saya tetap bayar, saya tanggung jawab. Ya toh, ya udah, saya pulang. Tapi enggak taunya lusa sudah saya dapat kabar dia masuk penjara. Ternyata sudah nipu banyak orang. Hilang udah duit saya. Saya nanggung utang, akhirnya saya masuk ke pikir kerja ikut orang aja, ya toh. Saya masuk ke otomotif. Nah, di otomotif pun saya pun masih milih teman ya. Saya melihat dari saya ini sering pulang Surabaya Gresik itu saya melihat peluangnya luar biasa di Toyota. Loh kok bisa? Karena bemo yang dipakai untuk Surabaya Gresik itu rata-rata Toyota Kijang. Ya. Dari Kijang kotak sampai tahun 97 itu sudah ganti kapsul, itu tetap yang dipakai Kijang. Jadi saya melihat marketnya luar biasa. Saya dapat tawaran dari Toyota, Daihatsu, Isuzu, tapi saya ambilnya Toyota. Saya melihat luar biasa. Ya. Kenapa kalau saya milih ke otomotif? Pertama, sebelumnya saya ini ada pengalaman teman saya beli mobil Daihatsu. Ya, Daihatsu Taruna. Waktu itu kan lagi rame-ramenya Taruna untuk anak muda ya. Saya nemenin loh. Begitu dibayar lunas, dikirim mobilnya. Salesnya datang ke rumah kan ikut kantor. Nah, dari sana salesnya ini kok enak dia nawarin variasi, terus anti karat gitu ya, sampai dengan asuransinya. Saya langsung bisa baca, wah ini seperti toko dalam toko gitu ya. Akhirnya saya tidak pikir panjang, tahun 2000 saya diterima di Auto 2000 Pecindilan. Ya, itu awal saya kerja ikut orang teman-teman. Nah, di Auto 2000 Pecindilan tidak gampang menjual mobil itu. Sama, setiap kita mau berbisnis apapun pasti tidak gampang ya. Seperti kita itu andaikan kita belajar berjalan pertama kali pasti sulit sekali ya. Kita pun sampai di karantina itu kurang lebih hampir 2 minggu ya. Waktu zaman saya itu 2 minggu di karantina. Tapi saya ini dablek nih. Setiap jam istirahat makan siang saya itu lari ya, keluar curi waktu, izin makan di luar, tapi ke Kembang Jepun saya tidak makan. Di Kembang Jepun itu saya coba untuk canvassing ya, nyoba nekat nekat coba nawari. Di tahun 2000 itu masih musimnya bagusnya, masih marketnya masih bagus Isuzu Panther ya. Saya masuk salah satu gang di Kembang Jepun itu enggak taunya di dalam gang itu toko semua ya ternyata ya. Saya masuk satu toko, langsung dia teriak, Bos, ini Toyota gitu ya. Saya dibantai saat itu ya. Apa Toyota itu enggak main, lemot, terus boros, bagusan Panther gini. Wah, saya down itu. Saya down, saya balik kantor, bicara ke supervisor, kok gini. Loh kamu disuruh training enggak mau training dulu, nyoba. Dablek kamu ini. Oh iya Pak, saya salah. Suruh belajar lagi produk. Ya toh, sampai suruh tanya ke mekanik bengkel. Nah itu cara belajarnya teman-teman. Ya, sampai mekanik bengkel saya tanya bedanya Isuzu Panther sama Toyota Kijang apa? Ternyata di direct injectionnya. Kalau Panther direct, Kijang itu indirect. Saya tahu kelemahannya, saya balik lagi ke Kembang Jepun.
Tapi yang saya lakukan sia-sia teman ya. Saya cuma mau balas dendam gitu ya. Mau ini loh Toyota ini ya, tapi ya tidak bisa. Nah dari sana saya belajar teman. Ternyata percuma kita ini mau sok-sok pinter gitu ya dibanding customer. Apalagi kalau kita ngomong di pre-sale, kita mau lebih pinter dari nasabah, nggak bisa teman. Malah mempermalukan diri gitu ya. Pulang tangan kosong. Ya loh. Merasa terhina nasabah kalau misalnya kita ini lebih pintar, pasti tidak akan ngambil. Lebih baik kita merendah, oh iya pak, oh kok lebih pintar ya, lebih tahu ya tentang mesin gini, tapi tetap closing, bener nggak teman-teman? Ya loh. Nah di Toyota saya sempat menikmatin ya lumayan lah ya, lumayan. Saya kerja setahun aja sudah bisa beli rumah ya, walaupun di pinggiran Sidoarjo ya, harga 130 juta ya. Tahun 2000 adalah masa-masa kemasan otomotif. Kenapa saya bilang gitu? Mungkin bisa dibuka ya filenya, judulnya SP12 ada pointer. Ada. Pakai yang mana? Ya itu. Waktu saya join ya, itu masih susah teman-teman. Tapi enaknya ya seperti tadi saya bilang, kita seperti toko dalam toko ya. Kita jual unit misalnya, satu unit itu kalau misalnya kita bisa jual aksesoris itu lumayan teman. Gaji insentif itu utuh masuk tabungan ya. Yang buat operasional dari variasinya. Kenapa kok bisa lebih enak? Terakhir-terakhir ini jauh tidak enak sudah teman-teman. Kalau dulu kita misalnya jual satu mobil ya, mobil itu keluar dari showroom itu masih gundulan ya, tanpa aksesoris. Jadi kita bisa tawarin itu enak, Pak, mobil kan sudah dikirim ya, Pak, tidak pasang talang air tak? Kan kalau misalnya hujan ada pengamen kan tidak perlu buka jendela besar-besar, air tidak masuk Pak, karena ada talang airnya gitu ya. Pak, joknya ini nanti kalau misalnya ada anak-anak ketumpahan minum kan sayang, kotor ya, boleh Pak dipasang bungkus jok gitu ya. Itu lumayan teman, dari hasil penjualan aksesoris saja itu bisa di atas 1 juta 2 juta tahun 2000 ya. Ini teman ya, prestasi saya ini teman, yaitu jual mobil bisa untung sampai hampir 100 juta hanya dari aksesoris saja ya. Tapi itu kejadiannya 15 tahun sekali seumur hidup ya. Nih, waktu itu saya jual mobil itu Hilux ya, untuk luar pulau. Saya tawarkan ganti bumper seperti ini ya. Ini harganya yang satu Taiwan sama Bangkok. Yang Bangkok itu harganya lebih mahal. Yang Bangkok itu 12,5. Kalau yang ini 7,5. Yang bawah ini ya. Ini yang bawah. Ini yang tengah kan ya? Pointernya bawah. Bawah ini. Bukan, belakangnya. Oh, belakangnya ini ya. Ya. Ini saya kasih pilihan ke nasabah, ke customer saya. Oh, ini Hilux dipasang ini keren, lebih kelihatan keker gitu ya. Saya kasih pilihan seperti ini. Saya kasih harganya sama, 17,5 juta. Ya. Jadi kalau saya dijuluki teman saya itu raja tega sebenarnya. Lah ya apa? Saya sudah tidak pengen hidup miskin ya.
Ya, akhirnya ya saya jualnya ngawur gitu ya. Akhirnya dia pilih, saya arahkan pilih yang Taiwan punya dan gold, ya toh. Terus pasang lagi apa? Ini derek depannya ini mahal loh teman-teman. Ini kurang lebih sekitar belasan juta. Saya jual 20-an. Pokoknya tidak mikir. Ya puji Tuhan, kok orangnya mau gitu ya. Belum lagi karena orang Kupang ini tidak punya nama di Surabaya, pemesanan kreditnya pakai nama saya. Diskonnya itu kurang lebih 30 saya ambil. Kejem ya. Luar biasa ya di otomotif ya. Nih, sampai pasang ini kecil ini juga belasan juta saya jual ini. Sama bumpernya ini. Belum lagi apa ini? Paint protectionnya, anti karatnya, terus roll barnya ini lengkap. Tapi saya melakukan itu jujur. Waktu itu tanpa berdosa, tanpa rasa bersalah. Ya, saya pikir ini dagang. Tapi kalau misalnya saya flashback seperti ini, ya saya jadi kasihan gitu ya. Harganya padahal tidak seberapa, tapi saya jualnya gila-gilaan. Seperti itu. Tapi masa kemasan ini tidak bisa lama. Siapa yang di sini otomotif sih? Dari mana? Hah? Oh, mobil bekas. Gak ada yang mobil baru ya? Oh, nggak ada ya? Teman-teman kalau mau ngerekrut ya, ngerekrut top sales. Oh, kenapa? Gini teman-teman ya. Ada istilah targetnya jadi kejar. Apalagi pacar, lo ini cari jodoh apa ya? Pacar pasti dikejar ya. Enggak teman. Kalau sales itu setidaknya punya database. Jadi tidak perlu pulaan lagi mereka. Tinggal kita ngajarin gimana pendekatan ke customernya yang sudah ada itu. Ya. Cuman kelemahannya apa yang bikin sesek itu sombongnya. Loh, kok iya? Iya, pengalaman. Direktur nggak mau terus. Iya, saya pun gitu soalnya. Gimana supaya klik? Kenapa? Gimana supaya klik? Saya itu kalau bilang klik itu by moment sebetulnya teman. Waktunya. Tinggal tunggu waktu aja. Seperti saya, dulu saya merasa nyaman karena ya itu ya, mobil masih tanpa aksesoris. Saya bisa jual aksesoris, ya. Semakin ke sini keluar dari showroom itu sudah lengkap, sudah ada talang air, bumper belakang, terus bungkus jok karpet, anti karat. Terus apa yang saya jual? Komisi mobil, satu mobil, misalnya kayak Hilux ini aja ya. Ini cuman 8,8 kali 50.000, 400.000. Innova itu 350.000, Avanza 250.000. Kalau misalnya kita jual unit tok, mati lah kita. Terus masuk lagi sekarang jual kredit. Nah, hati-hati teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau cari mobil, ya kan, belinya kredit, boleh kontak saya ya. Nanti saya periksain hitungan kreditnya dari salesnya, tak bantu nanti, tak bikin habis nanti ya. Nanti bisa direkrut akhirnya. Aduh, gak ada duitnya ternyata ya. Soalnya sekarang penjualan kredit, kalau misalnya kita tidak tahu, yang dijual bukan bunga, bukan dari asuransinya. Asuransi itu flat, sudah ditentukan OJK, tidak bisa dinaikin, tidak bisa turunin. Tapi yang bisa itu main namanya itu biaya apa? Provisi. Provisi bukan fidusia. Provisi bisa di up. Yang harusnya 0,5% atau 1% bisa dijual 5%. Kalikan aja dari harga atau dari setelah dipotong DP. Lumayan mereka dapatnya. Gitu ya. Nah, akhirnya di 2006 saya ini direferensikan, kalau misalnya teman-teman tahu Cirin ya, Tanirin ya. Nah, Tanirin itu customer saya ya. Waktu itu beliau masih di plat hijau, ya kan? Nah, saya kenal itu dari suaminya. Suaminya itu langganan mobil di saya. Beli mobil saya, sekali waktu suruh kirim ke Manulife. Plat hijau ya. Satu ya. Ke sana gitu ya. Ke sana. Nah, ditemuin Cirin. Ya toh?
Tapi saya enggak ngerti. Akhir-akhir ini loh saya baru mikir, kenapa kok saya enggak direkrut gitu ya, waktu dia di Manulife. Ya toh? Terus akhirnya sama Cirin dikenalin Coach Steven, tahu ya Steven Stanley. Nah itu 2006 saya ketemu Coach Steven. Coach Steven beli mobil saya, ya, di saya Innova waktu itu. Ini luar biasa Coach Steven ini ya. Saya tawarin aksesoris apapun enggak mau ya. Mulit ini. Pelit ini yang bilang. Ini waduh. Tapi ya saya ini orangnya kalau kerja teman ya, bukan saya menyombongkan diri. Saya senang dalam bidang otomotif itu salah satunya juga pelayanan. Ya. Kalau saya customer beli mobil di saya pasti layani dengan segenap hati. Itu 24 jam sampai seumur mobil ini masih dipakai. Itu yang saya selalu sampaikan, termasuk ke Coach Steven. Ya. Sekali waktu Coach Steven ini ada kendala. Mobilnya mogok di Galaxy Mall. Ya, Galaxy Mall, saya ditelepon. Ini mobilku mogok gini. Tapi tidak ngomong mobil apa ya, saya datang. Loh ternyata mobil Honda CR-V yang mogok. Loh, kok ini CR-V, loh kok nggak telepon salesnya, saya bilang gitu. Kan bisa salesnya bantuin. Wis enggak usah saya telepon kamu kan kadung sampai sini. Terus siapa? Wis gini. Beliau kabel jumper di S Hardware. Saya bilang, "Kok beli aja kabel jumper di S Hardware." Ya toh. Terus akhirnya saya parkir mobil, dia beli, setelah beli saya jumper, greng. Ya toh. Nah, selanjutnya lagi pokoknya kalau otomotif, dia urusan otomotif telepon saya. Entah itu mobil Honda, entah itu Toyota, pokoknya semua serahin ke saya. Ya. Nah, akhirnya 2009 saya juga belum direkrut waktu itu. Saya bingung ya. Ada apa dengan saya? Kalau saya pikir sekarang gitu ya. 2009 Coach Steven mereferensikan ke teman adiknya beli mobil. Gitu. Nah, pada saat itu apa ya namanya? C Unita kalau nggak salah ya. Nah, dia mau beli mobil, akhirnya ternyata sudah direkrut agent sama Cimelinda, adiknya Coach Steven ya. Saat itu saya ditawarin tukar guling. Ya udah kamu beli asuransi di saya beli mobil di kamu. Oke, deal. Kan gitu toh, deal. Nah, begitu proses semua selesai, pas itu bulan 8 saya lahiran anak ketiga, ya. Nah, itu sudah diincer sama ini temannya Cimelinda ini ya. Ya udah deal, tapi waktu itu kok ya akte lahirnya enggak selesai. Ya. Sampai akhirnya Coach Steven itu manggil saya lagi di kantornya yang baru itu di waktu itu di Raya Darmo ya, pertama kali. Dipanggil di sana sama teman saya yang leasing, kan belinya kredit. Dipanggil, saya kaget, teman saya kok sudah ada di sini. Ya udahlah, akhirnya saya ketemu, dijelasin, ditawarin, kamu mau nggak punya penghasilan sampingan? Loh, seperti apa Bu? Nah, dasarnya saya kan juga doyan duit ya toh. Bisnisnya seperti apa? Gitu. Dijelasin sama dia. Waduh kok nggak ini ya, nggak sreg gitu loh ya. Tapi karena dia sudah customer saya, loyal, ya sudahlah. Akhirnya saya sungkan, saya join. Itu ceritanya teman. Akhirnya saya join di tahun 2010 Januari. Saya join, tapi saya tidak jalan teman. Cuma sekedar hadir, disuruh datang ya datang. Kalau orang bilang jaga juga gitu ya, jaga hubungan, ya toh. Nah, setiap datang ini saya selalu disuruh duduk depan teman ya. Setiap Sabtu padahal saya ini selalu pakai seragamnya Toyota. Saya sampai malu teman. Saya sendiri Toyota satu-satunya yang duduk di depan. Sampai saya mau tutupin jaket tapi kok ya panas gitu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi saya tidak jalan itu teman. Sempat akhirnya kan saya tidak enakan sama temannya Cimelinda ini. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur direkrut, ya kan, sudah didaftarin agent. Pada saat saya disubmitkan tidak bisa. Ternyata kalau sudah jadi agent tidak boleh ngambil polis di agent lain. Saya sampai bilang ke Steven, loh, sorry ini batal loh sih, aku tak di sana karena sudah terlanjur janji.
Coach Steven itu saya bingung, kamu ini aneh nih. Loh, kamu ambil sendiri kan komisinya dapat ke kamu seperti diskon gitu ya. Enggak, tapi saya sudah terlanjur janji, nggak enak gitu. Tapi akhirnya nggak tahu Coach Steven bilang gimana, ya wis akhirnya nggak apa-apa gitu. Nah, awal saya join 2009, akhir ya, berarti saya keagenan saya 2010 baru keluar. Nah, itu saya nggak aktif. Nggak aktif, cuma sekedar kalau diundang saya datang, jaga hubungan aja ya. Cuma buka polis saya sak keluarga, saya, istri sama 3 orang anak. Loh, tapi saya jadi top produser waktu itu ya. Januari itu luar biasa, saya bingung. Gak salah saya ini aku beli sendiri loh. Iya nih, kalau beli sendiri itu tetap diperhitungkan. Oh iya, ya sudahlah. Kan saya toh enggak pernah ngantor. Cuman foto saya sudah terpampang setahun di sana ya, lumayan gitu ya. Nah, akhirnya saya fokus di otomotif ya. Saya waktu 2010 itu saya sudah kerja 10 tahun berarti. Tapi saya belum pernah dapat kesempatan untuk promosi. Itu yang bikin saya penasaran. Nah, kerja ikut orang enak ada ndak enaknya ya. Enak karena kita misalnya saya jualan ndak jualan saya tetap digaji. Tapi ada target yang harus saya penuhi ya. Tapi ndak enaknya kalau misalnya kita ngomong karir, bener Astra itu perusahaan besar teman. Karirnya jelas. Tapi karirnya jelas seperti apa yang dikatakan atasan kita, bukan dari perusahaan Astranya. Contoh, saya sudah kerja itu nggak target teman ya. Terus saya sudah naik senior itu sudah berapa tahun ya, udah lama. Dalam arti kalau senior itu kan sudah siap untuk dipromosikan, ya kan? Nah, setiap saya sudah klik sama supervisor sama kepala cabang ini, ternyata 2 tahun di rolling lagi, penyesuaian lagi ya. Tidak ada habisnya, sampai akhirnya ya saya kadang kebalap sama junior saya yang bisa ambil hatinya gitu ya. Saya pikir ini perusahaan apa ini ya, pikir. Di sana ini saya akhirnya jadi provokator. Setiap kebijakan yang tidak bagus saya yang maju di depan, tambah tidak dapat ini ya, promosi. Sampai akhirnya 2014 saya ketemu kepala cabang ini baik ya. Pertama saya frontal karena saya sudah senior waktu itu, berarti 14 tahun saya kerja frontal. Mungkin dia lihat saya ini frontal supaya meredam saya, akhirnya saya dikasih kesempatan untuk promosi ya. Sebelum promosi itu saya menjadi tim leader, saya megang 23 sales. Oke. Nah, Coach Steven ini selalu jaga hubungan ya, selalu dipanggil. Saya sudah bilang, tak tegasin sama Coach Steven, sorry, bukan aku ini mau nolak atau apa, tapi saya lagi fokus dengan karir saya, ini kesempatan saya. Dia tanya, kenapa sih ini kamu kok mau kejar profesor lu? Lah kerja di sini lah, terus nggak naik karir, terus ngapain? Tak gituin. Umur saya loh berapa? Waktu itu saya umur 37 ya. 2014 itu 37 sekarang. Saya pikir nggak apa-apa tak Coach Steven itu. Gitu loh kok. Ini kan kalau misalnya saya naik jabatan, otomatis kan pertama income bertambah. Yang kedua, ya toh saya nggak perlu pusingin target. Kan targetnya dari tim berarti. Gitu loh kok, jadi lebih ringan. Terus gini ya loh, kalau nanti aku supervisor, nanti aku tak ngerjain, aku punya waktu lebih berarti nah gitu. Oh ya sudah, akhirnya tetap saya kejar. Nah, walaupun saya tidak aktif teman-teman, saya tetap ngerekrut teman sebangku saya ya toh, sama-sama Toyota. Akhirnya dapat junior saya sama senior saya. Nah, junior saya ini tidak tahu gimana ceritanya 2014 ini kok mulai goyang, nggak nyaman lagi ya. Jualannya cuma 3 setiap bulan, 3, tapi kok maksudnya ketok nggak nyaman gitu. Akhirnya ketemu Coach Steven nggak tahu di BOP kejentok apa, loh dia jalan gitu loh. Nah di 2014 juga dia dapat nasabah dari customer loyalnya itu 1,2 M API langsung. Itu berapa case? Ada kalau lebih dari
pokoknya 10 lebih case-nya. Pokoknya satu keluarga dari papa, engkong ya, engkong, papa, mama sampai cucu itu diikutin semua. Orang kaya Palangkaraya. Mulai Gus Steven lagi manggil saya, Nis, kamu kalau kehilangan si ini namanya Robi ya, kamu kehilangan Robi, kamu kehilangan 4M. Saya ini bingung, 4M dari mana kok? Dihitungin lagi saya tidak mudeng-mudeng. Tapi ya saya pikir-pikir 4M ya lumayan ya. Terus dia bilang lagi, Nis, ya apa sih kamu di Astra, ya apa caranya kamu bisa dapat 100 juta per bulan? Ya nggak mungkin ya, ini ya, aku jualan sekali tok, itu pun meh 100. Gak bisa. Nah ini iseng-iseng teman ya, saya sudah mulai digoyang gini, saya iseng-iseng ke kepala cabang saya. Ya toh, cerita-cerita saya polos masih waktu itu kan, memang saya tidak niat. Saya bilang, Pak, masuk bener sih Pak, di asuransi itu bisa punya income 100 juta per bulan. Loh, ya ampun nih sih. Loh Bapak sendiri berapa Pak? Loh saya belum kok, belum sampai 100. Loh serius Pak? Iya. Ya wis, tak anggap nggak ada apa-apa lagi ya toh, jalan seperti biasanya. Nah, ya itu sampai akhirnya closing itu, ya toh, tapi nggak isut-isut teman-teman. Saya bingung kenapa nggak isut-isut. Medical sudah oke semua waktu itu ya, sudah tinggal bayar. Itu sudah Desember 14 ya, 14 Desember. Nggak tahu kenapa kok nggak isut. Ternyata ya salahnya Coach Steven, ya toh, PAA dikasih rekeningnya PAA dolar, sudah transfer mendal kan, masuk tapi tidak ada case yang dolar. Ya sudah, tidak bisa isut. Akhirnya isutnya di bulan Januari 2015, Januari Februari kalau tidak salah. Mulai Coach Steven deketin lagi. Di sini Robi ini sudah naik sudah pasti. Kamu misalnya tidak naik, kamu ketinggalan. Aduh, Coach Steven kira gak nyerah-nyerah pikir. Ya sudah, tak jalanin. Nah, lama-lama gini teman ya. Saya mau sharing. Kadang kita perlu lingkungan yang benar-benar positif. Kalau misalnya kita mau ngerjain sesuatu, bergaulah sama komunitas yang sama, ya. Saya memang sempat waktu direkrut pertama kali 2010, 2011 itu saya sempat coba, memang menawarkan ke customer saya. Saya percaya teman-teman tidak ada sih mau, karena mereka masih melihat background saya Toyota, ya. Saya cerita ke teman saya, lingkungan sales, ya, termasuk agent saya sebelumnya ini. Saya bilang, kok sulit ya jual asuransi. Oh iya, dodolan sih gak jelas gitu. Enak jual Toyota kan lebih ketok barangnya, lebih gampang. Sesuai ya lemes, hilang, ya. Ya dari sana itu saya mulai tidak mau ngerjain resale waktu itu. Nah, akhirnya kembali lagi teman saya ini kok bisa closing gitu ya. Teman saya ini waktu mau closing ini itu juga sebelumnya sudah ngajak saya. Waktu saya rekrut pertama kali ya tahun 2011 2012 gitu ya, saya rekrut, dia nawarin customernya ini ngajak saya. Loh saya ini enggak ngerti apa kamu ngajak Coach Steven naik. Oh ini gajah bilang gitu. Ditemuin, ketemu dengan saya. Saya ya enggak ngerti ini ngomong apa, mulai ngomong investasi gini-gini di bank, di Aksa Mandiri dapat sekian. Walah, terus tak di luar saya bilang. Akhirnya tidak closing teman-teman. Nah itu yang bikin dia down juga, tidak jalan juga, ya. Akhirnya 2014 dia berhasil dibantu Coach Steven closing 1,2 M itu. Mulai 2015 Coach Steven goyang saya. Ya wis, aku pikir wis tidak ada salahnya lah, coba lagi, ya. Tapi saya mulai membenahi diri saya teman-teman. Saya mulai belajar sedikit-sedikit cara nawarinya gimana, ya toh. Walaupun otodidak, tapi saya mau belajar. Serius teman-teman, pada saat saya ketemu customer mobil saya ya, setiap ketemu customer mobil saya mau tawarin Prudential, keluarnya Toyota lagi. Setiap mau ngomong Prudential, Toyota lagi, sudah isa guys. Di sini saya sudah di brainwash Toyota. Terus ada lagi ngomong dulu tentang asuransi, wis gak usah asuransi, mobil aja. Karena saya identik di mobil.
Itu yang bikin saya susah move on. Ya, tapi saya berusaha terus. Sampai saya itu bilang, saya menemukan cara ya. Ya kebetulan memang sudah ada di apa ini ide-ide penjualan di asuransi juga nih. Tapi saya tanpa sengaja ini. Saya ibaratkan asuransi itu seperti kalau misalnya saya cerita ke customer saya mobil, itu ibaratnya ban serep. Saya bilang, "Kok, sorry mau tanya. Kok kan beli mobil, bannya ada berapa?" 4, 5, serepnya nggak dihitung. Oh iya. Kalau misalnya serepnya tak beli boleh nggak? Oh iya jangan nih. Loh kenapa? Loh nek misalnya aku ada apa-apa di jalan kan aku butuh ban serep. Nah kok kalau misalnya kok butuh ban serep, kok sendiri apa sudah punya ban serep? Loh maksudnya apa? Mulai masuk. Ya toh. Terus ada yang bilang apa asuransi ku bujukan, gak ketok barangi. Jadi saya bilang, kok mobilku kok yakin ada airbagnya? Lo yakin? Sudah pernah tahu? Sudah pernah dicoba? Lo denda semua kata itu. Denda semua coba, matilah nanti. Ya sama asuransi seperti itu. Nggak kelihatan, tapi pada saat dibutuhkan ini ada seperti itu. Akhirnya saya menemukan seperti itu. Saya masuk dari sana. Ya puji Tuhan akhirnya ada yang closing 4,5 juta, ya toh. Terus ada yang 5 juta. Lumayan teman kalau customer mobil itu, lumayan rekrut sales mobil ya. Tapi jangan asal yang profilnya bagus, yang apa pengen berubah hidupnya, ya. Kalau enggak, nanti teman-teman mengalami seperti saya ya, nunggu 5 tahun baru momennya ada, gitu ya. Oke lanjut. Itu sepenggal dari Toyota, ini Komadia. Nah, saya pun bukan yang bagus-bagus banget teman-teman di Brazil waktu saya mengawalinya. Saya itu ya puji Tuhan Juni 6 bulan ya, 6 bulan jalan dari Januari 2015, Juni 2015 saya sudah 190 API. Ya kurang lebih berarti ya 45 juta lah Mas Yan ya. Kalau dihitung 30%. Bukan 42 ya. 30% masih sekitar segitulah. Nah, saya mulai berpikir, saya kerja di otomotif 15 tahun, sudah senior, itu income saya itu kalau di average kurang lebih ya sekitar 15 juta per bulan. Ya, setiap saya ketemu Coach Steven dari dia ngerekrut 2010, dia bilang dari nol kan, karena pindah dari plat hijau itu ke merah, itu dia bilang ini saya dari nol. Dia tanya, income berapa? Ya waktu itu 10-an. Oh ya lebih besar kamu ya. Dia bilang gitu ya, saya tidak ikut dia tuh ya. Salahnya dia, bukan salah saya ya. Nah akhirnya setahun kemudian 2011 ketemu lagi, dia tunjukin saya udah 100 kalau nggak salah 20 atau 150 gitu per bulan. Kaget saya. Tapi ya itu tadi saya ini masih kejar karir ya, kejar karir. Terus setiap tahun beliau itu datang. Ya, sampai akhirnya 2014 itu dia panggilin adenya waktu itu AM ya, AM-nya yang saya tahu memang itu rekrutan 2010 angkatan saya. Dia panggilin satu-satu, suruh sharing, diintipkan income-nya, ada yang 100, ada yang 80-an, ada yang 40, memang bervariasi. Tapi saya pikir, loh ya luar biasa ya. Saya 20 tahun loh, masih 15-an kurang lebih. Sedangkan mereka 4 tahun sudah hampir 100 lah. Rata-rata 100 lah. Berarti ini perusahaan ini ada duitnya. Saya pikir saya yang gila apa mereka yang gila ya? Ya itu teman-teman. Sejak itu saya mulai berpikir, oh ya berarti di sini ada duitnya. 6 bulan saya jalani 190 juta. Saya sudah berani mengajukan resign ya. Resign di 2015 bulan 6. Banyak tantangan teman ya. Pertama, yang pasti dari istri saya ya. Bayangin, pengeluaran sudah besar. Oke. Uang sekolah anak itu di PP itu dulu sudah 1 juta. 3 anak anggap 3 juta. Ya kan? Belum lagi les apa semua. Nah, saya ninggalin di Astra itu dengan income 4 jutaan. Sampai nangis-nangis bener. Kasihan saya ya.
Saya bilang nggak bisa, ini saya soalnya mau fokus. Saya mau fokus, gitu loh. Nah, lebih gilanya lagi, Coach Steven ini sudah berhasil bikin teman saya ini resign di bulan keempat. Jadi April sudah resign duluan, teman saya ini. Ya toh, setiap ke kantor kan kita habitnya walaupun sudah resign disuruh kantor itu jam 8 sama Coach Steven. Itu pakai finger. Ya, padahal katanya ini bisnis free time. Tapi kok suruh finger? Saya bingung. Pertama itu finger ya. Setelah finger kan teman saya masuk duduk sendirian. Itu dari lantai 2 kadang difoto, diklik sendirian, dikirim ke saya. Ayo kamu ndak kasihan tak temenmu sendirian. Waduh, iki kok Steven ono ae. Kok kayak gitu terus. Akhirnya ya lama-lama ya benar juga lah ya. Saya berarti di sini 15 tahun 15 juta. Karir juga nggak jelas, masih TL. Waktu itu 2014, peralihan 2015 itu market otomotif masih turun, teman ya. Jadi auto 2000 pun tidak ada perluasan, pengembangan. Jadi buka supervisor atau pergantian kepala cabang itu tidak ada, stuck di sana. Saya cuma pikir kalau saya misalnya penempatan supervisor usia 40, ya toh. Di Astra pensiun itu 55 tahun. Jadi saya punya kesempatan 15 tahun. Terus kalau sudah pensiun ngapain? 15 tahun saya lihat kepala cabang saya senior setelah pensiun ya gitu-gitu. Jual mobil bekas, jual lampu. Loh, ini nggak bisa menjanjikan masa depan. Ya toh? Ada juga yang sampai pensiun masih supervisor. Loh, ini apa-apaan saya pikir gitu. Juni saya berani mengajukan resign. Kepala cabang saya sampai eman ya. Loh, ini siapa lagi yang mau saya ajukan supervisor selain kamu? Gini loh Pak, saya pikir-pikir Pak ya. Kenapa kita tidak cari 100 jutanya dulu Pak? Bapak tahu nggak sih caranya cari 100 juta per bulan di sini? Ya nggak tahu saya. Ya kamu jual sampai bungkuk ya nggak mungkin dapat di sini. Nah ya itu Pak, saya ini pengen punya 100 juta per bulan. Nah saat itu saya memang sudah tahu kepala cabang itu enak teman ya. Gajinya tidak besar sebetulnya. Kurang lebih sekitar 30-an, 25-30 juta. Ya toh? Tapi mereka bisa hidup lumayan, hidup enak itu dari apa sih? Dari dana-dana kayak dana promosi atau pameran, entertain. Nah, itu yang mereka bisa pakai. Itu enaknya di sana kalau kepala cabang. Kalau supervisor itu tidak ada enaknya. Supervisor itu seperti kerongkongan, cuman tidak ditarget gitu aja, cuman targetin, ya seperti itu. Nah akhirnya saya mikir, ya sudah Pak saya resign aja. Jenis itu kan awal bulan Juni, suruh mikir Januari akhir bulan kamu ngadep lagi. Saya ngadep lagi, tetap saya kekeh, saya resign. Juli saya suruh masuk kantor, tetap sebulan peraturan perusahaan. Agustus 2015 saya full time di Beliau. Plus teman-teman untuk Beliau. Selesai ya? Apa? Ya. Nah, perjuangan saya tidak berhenti teman ya. Saya full time, saya tidak ada tim. Saya mulai fokus bangun tim. Teman saya sudah curi start. Ya loh. Saya itu sampai ngeri ya. Ini bisa nggak promosi UM ya? Karena saya pikir kehilangan 4M ini loh teman. Nggak lucu kalau saya kehilangan 4M ya. Padahal saya tidak tahu hitungannya gimana. Pokoknya Coach Steven bilang ini kamu hilang 4M. Oh ya udah percaya gitu aja ya. Nah, saya apa yang saya lakukan? Saya melatih diri saya. Ya saya tidak punya tim waktu itu. Teman saya ini punya tim. Tapi teman saya ini tidak bisa ngomong, tidak berani ngomong. Jadi saya setiap kumpul tim, saya yang bicara terus, yang ngajarin saya. Padahal ya saya tidak pinter-pinter, teman. Ya toh. Tapi ya puji Tuhan mereka bisa jalan akhirnya. Ya, dia bisa ngunci UM lebih dulu dari saya. Ya. Nah, akhirnya saya ngunci UM itu di bulan harusnya November saya sudah ngunci. Ya, dengan 5 agent aktif, masing-masing 30, ada yang 36, ada yang 50, termasuk dia 1,2M. Luar biasa ya. Saya cuman waktu itu 200 lebih, pokoknya total itu 400-an ya. Nah saya sudah ngunci, akhirnya kan
seperti biasa di MRT Star ini ada habit ya, meeting tahunan leader MNLC. Waktu itu di Bali saya ikut ya, happy di hari ketiga, hari mau pulang ya toh, ada selentingan teman. Timnya Coach Steven ada yang fail ya. Saya ini tiga teman ya, saya, junior saya sama senior saya ya, naik barengan, tapi ada selentingan, ada yang fail gitu ya. Nah ini teman-teman ya, saya mutusin itu karena ini. Saya ini enggak senang baca buku, tapi saya senang baca quote seperti ini. Ya. Ini sangat menampar saya, teman-teman ya. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang sore, bayaran enggak seberapa, kerja apa dikerjain. Nah ini yang bikin saya sakit hati gitu. Terus waktu itu kan di Toyota kan pameran terus ya. Coach Steven itu tahu jadwalnya, nggak tahu dari mana, pokoknya setiap malam kurang lebih jam 10, setengah 10, jam 10 malam pasti telepon saya. Di mana nih? Ini baru pulang tuh dari jaga pameran. Wah luar biasa kamu ya. Saya tahu luar biasa itu ngenyek ya. Dalam hati saya ini, oh bos luar biasa apa? Saya jaga pameran biasa, tapi dibilang luar biasa ya loh. Ngenyek ini. Terus dia sempat nyeletuk kadang, Nis, bayangin kalau misalnya kamu kerjanya seperti ini tapi di Brazil. Oh iya kok gitu toh ya. Terus ini, jika kamu lahir dalam kemiskinan itu bukan salahmu, ya toh. Tetapi jika kamu mati dalam keadaan miskin itu adalah salahmu. Ya. Luar biasa quote ini yang sangat menguatkan. Saya ini dari keluarga miskin, lahir dari miskin, ya toh. Tapi saya masa mau mati dalam keadaan miskin juga. Ya, akhirnya saya mau berubah. Nah, terakhir ini saya baca Bronson ini ya. Jika seseorang menawarkan kesempatan emas padamu dan kamu tidak yakin kamu bisa melakukan, katakan ya dulu, ya toh, baru belajar. Ini tak lakuin dulu. Setiap saya dapat itu saya renungkan, saya implementasikan, saya mengajak diri saya. Kalau betul saya pasti jalankan. Ya. Banyak sekali saya tawarkan ke orang itu kakian pola gitu ya. Terus ditawarin gratis, income gede, kok saya tidak mau. Ya tuh, yang nggak punya waktu, yang ini, yang itu. Ya, pada saat saya jadi TL itu, saya itu kerjanya nggak pernah pulang pagi teman ya. Saya harus nungguin sales ini balik kantor untuk bikin laporan daily plan. Kalau misalnya ada yang jaga pameran, pulangnya jam 9, saya tetap tungguin. Terus gimana cara bagi saya waktu? Saya bagi waktu itu, saya kerjain Prudential itu, saya komitmen 1 hari 1 orang, 1 customer saya. Ya, kadang janjiannya bisa jam 7, jam 9, pulangnya jam 2 malam. Saya lakukan itu. Dan percaya teman, semakin kalian malam datang ke sana, ke nasabah, mereka tambah iba gitu ya. Bukan karena contoh pinter, tapi kasihan dulu saat noere ya bisa satu melok gitu ya, nggak tega gitu ya. Apalagi lihat pas hujan loh, beneran teman. Saya melihat agent sekarang ya, hujan titik reschedule, hujan titik reschedule. Dulu saya hujan itu tetap tak samperin, ganti sandal jepit gitu ya. Datengin loh, kok sandal jepitan? Iya aku hujan. Oh iya masuk. Mana sih tanda tangan gitu toh teman. Lu serius? Lu ya coba aja. Ya toh. Nanti juga akhirnya naik mobil kok ya. Kenapa kok saya? Karena saya percaya dulu. Saya yakin. Saya mau. Ya, dan saya bisa melakukan. Nih. Orang bodoh sulit mendapat pekerjaan. Ya. Sehingga ia terpaksa buka usaha sendiri dalam perjalanan bisnisnya agar semakin sukses dia harus merekrut orang pintar. Alhasil orang bodoh tadi jadi bosnya orang pintar. Di akademis saya ini tidak pintar, ya. Dari SD saya pindah dari Banyuwangi, ya loh. Di Banyuwangi pun saya terkenal nakal, ya. Saya sampai pernah dikunci guru di gudang.
karena gangguin temen cewek gitu ya. Terus di SD, saya dulu di SD Battle teman, ngagel ya, kalau ada yang tahu atau sealumni dengan saya ya puji Tuhan gitu ya. Itu aduh ya apa ya, untungnya gini, kalau dulu itu hitungannya kan cowok 1, cowok 2, cowok 3 ya waktu zaman saya. Cowok 1, cowok 2 itu enggak dihitung, yang dilihat itu cowok 3-nya ya. Jadi misalnya cowok 1 saya itu 58, cowok 2 59, cowok 3-nya 60, naik kelas gitu ya. Pokoknya mepet-mepet gitu. Loh ya serius. Saya pikir apa sih kelebihan saya? Saya enggak bisa apa-apa. Ya toh? Saya itu dulu lebih kerja itu lebih mengandalkan tenaga daripada pikiran. Saya enggak bisa bayangin yang mulu-mulu gitu, enggak bisa. Ngeplan gitu enggak bisa. Ya, bikin planning itu enggak bisa, mumet kepala saya. Saya baca ini loh, menguatkan ya. Makanya teman-teman menguatkan banget gitu ya. Orang bodoh itu enggak bisa apa-apa. Enggak bisa, sulit cari kerja memang teman. Bisanya jadi sales gitu ya. Terus saya lulusan accounting teman ya. Pertama kali biasa kalau lulusan baru. Ngamalnya itu accounting gitu. Enggak ada yang diterima sampai Mikatasa, itu Lem Raja Wali, orang tua, itu tak masukin semua. Ya toh? Sempat dipanggil, sempat dites, bikin neraca. Nah, saya neraca enggak tahu, tak bikin ting ini aja teman. Nah, itu enggak lulus. Ya sudah, mau ya apa lagi? Ya toh? Ya wes akhirnya saya pikir ya ini benar juga lah ya, menghibur ya. Tapi beneran ini. Nih, aku kalah dalam segala hal. Ini Bill Gates ya bilang, aku kalah dalam segala hal di ujian mata pelajaran. Tapi temanku berhasil mengerjakan semuanya. Tapi sekarang dia adalah insinyur di Microsoft dan itu milikku. Wah, ternyata orang bodoh bisa mempekerjakan orang pintar ya. Seperti itu ya. Nah ini Jack Ma lagi. Yang harus kamu lakukan jika ingin sukses. Untuk sukses kamu tidak harus tahu banyak hal. Yang harus kamu lakukan adalah menemukan orang-orang yang lebih pintar darimu. Bisnis ini unik, ya. Saya ngerekrut teman saya, ternyata dia lebih pintar. Ya toh? Tapi ya ini semoga aja ya dia bisa berubah. Cuma dia kok enggak nyetak leader gitu emangnya. Dia pintar, sellingnya oke, sampai sekarang pun sellingnya bilioner terus. Tapi enggak cetak leader. Sudah saya kasih tahu tapi kok enggak ini ya. Seperti itu. Nah, terakhir ini. Setinggi apapun pangkat yang kita miliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Ya. Di sini kita pegawai apa bos? Bos. Bos toh. Bos apa enggak? Nah, itu bergantung, ya toh. Bergantung teman-teman. Ya, melakukannya seperti apa? Memberikan hati ini sebesar apa? Ya toh. Saya selalu diajarkan oleh leader saya ya, luar biasa leader saya. Boleh beri plus ya untuk Pak Sultan. Pertama dia bilang, Nis kasih waktu terbaikmu 2 tahun. Ya toh, setelah itu terserah kamu boleh tidak nurut. Ya, 2 tahun. Puji Tuhan waktu itu langsung AD ya. Kan dari SUM AD 16 UM 17 SUM pertengahan major AD kan. Wah wis seneng wis. Ya toh, wis kok AD. Terus siapa? Ya wis toh. Loh. Terus maunya apa nih? Saya jadi bingung juga ya, sungkan ya. Ya kan katanya 2 tahun. Oh iya. Dia ekstrak lagi, kasih target lagi. Saya tidak suka jalan-jalan temennya. Saya ditawarin reward waktu direkrut, reward apa jalan-jalan kemana itu saya tidak ambil pusing. Kalau saya jalan-jalan itu identik dengan apa ya, mumet kepala saya ya. Dia cerita, wah seru ke Eropa. Ya toh naik pesawat 16 jam. 16 jam kok seru. Bokong kupeo lah. Bahwa ini bokong aduh, enggak tahu lah ya. Terus Steven ada ini ya. Promosi UM 2016. Nah, kembali lagi saya cerita. Pada saat itu ada kabar kan, oh timnya Coach Steven ada yang fail. Saya cari tahu. Itu dari leader lain ya. AM cerita, wah ada fail tuh. Terus saya cari tahu.
Saya ceritahu ke salah satu leadernya Coach Steven, Ci Susu ya namanya, tak kejar kan ya. Ci, sopo Ci? Wis ti ae Coach Steven sing ngomong. Wis tak aja omong ono saiki Ci.